Dunia sepak bola sempat dihebohkan pada tanggal 15 Desember 2021 ketika salah satu penyerang terbaik Manchester City dan timnas Argentina, Sergio Kun Aguero, memutuskan untuk gantung sepatu. Aguero yang baru saja bergabung dengan Barcelona akhirnya memutuskan untuk pensiun karena sebuah permasalahan pada jantungnya, di mana ia dinyatakan memiliki aritmia. Aritmia adalah gangguan irama jantung di mana detak jantung menjadi tidak normal, tidak beraturan, dan bahkan bisa menjadi terlalu cepat atau terlalu lambat dalam waktu tertentu. Namun, di balik akhir dari karir sepak bolanya, Aguero memiliki perjalanan karir yang sangat istimewa untuk diceritakan. Sergio Leonel Aguero del Castillo, atau yang dikenal sebagai Kun Aguero, lahir pada tanggal 2 Juni 1988 di Buenos Aires, ibu kota Argentina. Aguero menggunakan nama Kun pada jersinya karena nama Kun sendiri merupakan nama panggilannya sejak kecil, yang terinspirasi dari salah satu kartun Jepang yang berjudul Kum Kum. Pada tahun 1997, Aguero bergabung dengan Akademi Sepak Bola Independiente, salah satu klub sepak bola Argentina yang bertanding di Argentine Primera Division atau Liga Utama Argentina. Selama 6 tahun berlatih di akademi, akhirnya pada 5 Juli 2003, Aguero menjalani debutnya di tim utama Independiente dalam kompetisi Liga Utama Argentina, dan sekaligus ia menjadi pemain termuda yang bermain di Liga Utama Argentina pada usianya yang masih 15 tahun. Aguero mencetak gol pertamanya untuk Independiente pada pertandingan melawan Estudiantes di tahun 2004 dengan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Berkat penampilannya bersama Independiente, Aguero pun masuk skuad timnas Argentina U20 yang bertanding dalam ajang Piala Dunia U20 di tahun 2005. Aguero yang saat itu bermain bersama Lionel Messi di skuad Argentina berhasil memenangkan Piala Dunia U20 dan sekaligus mendapatkan trofi internasional pertamanya sebagai pemain junior. Pada musim 2005-2006, Aguero sudah menjadi pemain inti dari Independiente. Dan pada musim itu, Aguero juga berhasil mencetak 18 gol Liga dari 36 penampilannya. Aguero yang saat itu masih sangat muda, pernah mendapatkan kartu merah karena emosinya yang tak bisa dibendung. Ia menampar pemain Tiro Federal, salah satu klub dari divisi utama Argentina, dan kartu merah itu sekaligus menjadi kartu merah pertamanya selama karirnya sebagai pemain sepak bola. Namun, penampilan bagus Aguero tetap menarik perhatian klub-klub besar Eropa, dan akhirnya pada tanggal 30 Mei 2006, Atletico Madrid resmi mendatangkannya dengan harga 20 juta euro yang sekaligus memecahkan rekor transfer yang pernah dilakukan oleh Atletico Madrid. Meski hanya bisa mencetak 7 gol dalam musim pertamanya bersama Atletico, kesempatan pun akhirnya datang untuk Aguero ketika salah satu striker andalan Atletico, Fernando Torres, memutuskan untuk hengkang ke Liverpool pada musim panas 2007. Aguero langsung berhasil menjadi pemain penting Atletico pada usianya yang masih 19 tahun. Salah satu pencapaiannya adalah ketika ia berhasil masuk 3 besar pencetak gol terbanyak La Liga di musim 2007-2008 dengan 19 gol. Aguero pun semakin berkembang dan ia bisa berpartner dengan baik dengan Diego Forlan yang merupakan salah satu striker terbaik sepanjang masa. Pada musim 2009-2010, Aguero mendapatkan trofi pertamanya di Atletico setelah mengalahkan Fulham di final UEFA Europa League dengan skor 2-1. Dan musim berikutnya, yakni musim 2010-2011, Aguero memberikan penampilan yang lebih baik lagi setelah ia berhasil mencetak 20 gol di Liga Spanyol untuk pertama kalinya. Dan bahkan, di musim tersebut, ia juga berhasil memenangkan trofi UEFA Super Cup yang menjadi trofi keduanya bersama Atletico Madrid. Meski mendapatkan 2 trofi bersama Atletico, Aguero pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Atletico di tahun 2011 ketika salah satu klub Premier League, Manchester City, tertarik untuk memboyongnya. City yang pada saat itu sedang dalam proses rekonstruksi setelah dibeli oleh Sheikh Mansour, akhirnya menarik perhatian Aguero, dan dengan uang 35 juta euro, akhirnya Aguero pun diboyong oleh City. Kepindahannya ke Manchester City membuat kecewa para pendukung Atletico. Supporter Atletico pun sempat membawa spanduk yang berisikan ujaran kebencian. Muérete kun traidor, yang artinya adalah Aguero, kami harap kau mati. Namun, Aguero tetap fokus pada karirnya di Inggris yang mengharuskannya untuk beradaptasi dalam hal gaya permainan sepak bola, bahasa, maupun cuaca di Inggris yang sangat berbeda jauh dengan Spanyol. Aguero menjalani debutnya untuk City pada 15 Agustus 2011 pada pertandingan Premier League melawan Swansea City yang berakhir dengan skor 4-0.
Pada pertandingan yang merupakan debutnya itu, Aguero langsung berhasil mencetak 2 gol untuk City. Pertandingan demi pertandingan pun dilewati oleh Aguero. Dan salah satu pertandingan besar yang dijalaninya adalah Derby Manchester melawan United. Derby itu adalah derby Manchester yang sangat ikonik hingga saat ini. Pada pertandingan itu, City berhasil mengalahkan United dengan skor 6-1 di Old Trafford. Dan Aguero berhasil mencetak gol di menit ke-69. Berkat penampilan apiknya di tahun 2011, Aguero pun berhasil masuk nominasi FIFA Ballon d'Or 2011 sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Aguero yang belum pernah mendapatkan trofi Liga sepanjang karirnya, akhirnya berkesempatan untuk mendapatkan trofi pertamanya ketika City berhadapan dengan Queen's Park Rangers pada pertandingan terakhir Premier League. Pertandingan melawan QPR yang tadinya sempat dikira akan dimenangkan dengan mudah, ternyata memberikan kejutan. Pada menit ke-90, City masih tertinggal 1-2 oleh QPR. Dan apabila City tidak bisa mencetak 2 gol lagi, maka trofi Liga Inggris harus diserahkan kepada United yang saat itu telah unggul dengan 89 poin sebagai urutan pertama di Premier League. Namun, harapan pun datang pada menit ke-92 ketika sundulan Edin Dzeko berhasil menjebol gawang QPR berkat sepak pojok yang diambil oleh David Silva. Trofi Premier League pun hanya tinggal membutuhkan 1 gol lagi dari City. Dan pada menit ke-94, Balotelli yang dalam keadaan terjatuh bisa memberikan operan kepada Aguero. Dan Aguero langsung melakukan syuting yang sangat keras di dalam kotak penalti hingga menjebol gawang QPR. Skor 3-2, tangisan kebahagiaan dari para pemain, staf, dan juga supporter dari City tidak bisa dibendung. Dan ini adalah trofi Liga pertama yang dimenangkan oleh Aguero, sehingga menjadi trofi yang sangat berkesan. Terlebih lagi, Aguero berhasil memenangkannya di Inggris. Aguero terus memberikan penampilan yang baik bagi City. Gol demi gol berhasil ia lesakan ke gawang lawan, dan pada tahun 2014, Aguero berhasil mendapatkan trofi Premier League untuk kedua kalinya dan sekaligus mendapatkan trofi EFL League Cup setelah berhasil menang melawan Sunderland di babak final. Di tahun 2016, City menunjuk Pep Guardiola, salah satu pelatih terbaik dunia, untuk menjadi pelatih City. Aguero sempat dirumorkan cekcok dengan Guardiola, terutama ketika Guardiola lebih sering memilih Gabriel Jesus untuk menjadi pemain andalan ketimbang Aguero. Meskipun demikian, Aguero tetap memberikan penampilan yang sangat baik dan akhirnya bisa menjuarai 3 lagi trofi Premier League pada tahun 2019, 2020, dan juga pada tahun 2021. Sergio Aguero akhirnya memutuskan untuk hengkang pada akhir musim 2020-2021 dan akhir karirnya di City dapat ditutup dengan manis pada pertandingan final melawan Chelsea. Namun, kesempatan itu harus sirna ketika City kalah 1-0 melawan Chelsea yang saat itu dilatih oleh Thomas Tuchel yang sekaligus memusnahkan harapan Aguero untuk memenangkan trofi UCL pertamanya. Meski demikian, Aguero tetap mencapai pencapaian yang sangat luar biasa dalam 10 tahunnya bersama City. Aguero berhasil menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk City dengan 260 golnya. Dan di tahun 2021, Aguero juga berhasil mendapatkan trofi Copa America yang menjadi trofi pertamanya di timnas senior Argentina setelah menang 1-0 melawan Brazil berkat gol Angel Di Maria. Kebahagiaan pun kembali dirasakan oleh Aguero. Ketika 31 Mei 2021, Aguero resmi diperkenalkan sebagai pemain baru FC Barcelona dengan status bebas transfer. Dan Aguero berkesempatan untuk bermain bersama sahabatnya dari timnas Argentina, Lionel Messi. Namun, ekspektasi tak sesuai dengan realita. Messi harus pergi meninggalkan Barcelona karena Barcelona mengalami masalah finansial dan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan Liga Spanyol. Bersama Barcelona, Aguero mencetak gol pertamanya pada pertandingan melawan Real Madrid. Meski harus takluk 2-1 melawan sang rival, gol tersebut sangatlah berkesan bagi Aguero karena itu adalah debutnya di El Clasico dan sekaligus menjadi gol pertamanya dalam ajang El Clasico. Setelah golnya di El Clasico, Aguero pun ingin terus menunjukkan kualitasnya di atas lapangan. Namun, sebuah insiden tiba-tiba terjadi pada pertandingan melawan Alaves. Kala itu Aguero merasakan ada hal yang tidak beres pada jantungnya sehingga berakibat pada pernafasannya. Aguero pun segera mendapatkan pertolongan dari tim medis dan dilarikan ke rumah sakit. Meski telah mendapatkan pertolongan dan kondisinya telah membaik, Aguero pun pada akhirnya memutuskan untuk pensiun pada 15 Desember 2021 akibat gangguan jantung atau aritmia yang dialaminya itu. Sergio Kun Aguero akan tetap menjadi pemain sepak bola yang selalu diingat
terutama bagi fans Manchester City. Perjalanan karirnya mungkin tidak panjang, karena ia harus pensiun pada usianya yang masih 33 tahun. Namun kesuksesannya, dari segi individu, maupun trofi-trofi yang telah dimenangkan, yang diantaranya adalah 5 trofi Premier League, 1 FA Cup, 6 EFL League Cup, 3 Community Shield, 1 UEFA Super Cup, dan 1 UEFA Europa League, akan selalu dikenang sepanjang masa.